Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, setelah Chunmyung memenangkan pertarungan, Tangguna membersihkan semuanya, termasuk kaki tangan dari Tang Wei, dimasukkan ke dalam penjara. Saat itu, Tangguna dan Chunmyung tengah berbincang di ruang kerja Tangguna. Tangguna mengatakan bahwa dengan eksekutif keluarga di bawah penyelidikan, tidak ada yang berani bicara. Suasana ketakutan ini akan memberinya kebebasan untuk bertindak sesuka hati. Ini adalah kesempatan untuk mengamankan semua yang ia butuhkan. Chunmyung tersenyum mengatakan bahwa Tangguna ternyata lebih menakutkan daripada yang ia kira. Tangguna menimpali, seharusnya Chunmyung tidak berbicara tentang menakutkan di depannya. Chunmyung tersenyum pura-pura tidak tahu apa yang telah ia lakukan. Tangguna menggelengkan kepalanya. Kehidupan yang Chunmyung jalani adalah panjang dan pendek pada saat yang sama, tergantung pada bagaimana seseorang memikirkannya. Tangguna mengalihkan topik pembicaraan menanyakan, apakah Chunmyung benar-benar baik-baik saja dengan semua ini? Jika Tang Pai menjadi pemimpin keluarga Tang selanjutnya menggantikannya, Chunmyung akan sering berurusan dengannya. Apakah Chunmyung bisa menangani kecanggungan dengan orang yang pernah menusuk Chunmyung dari belakang? Chunmyung tersenyum ringan mengatakan tidak masalah. Memang benar apa yang dia lakukan itu salah. Tapi, apa gunanya membuatnya dihapus dari posisi penerus? Tangguna mengatakan, keputusan untuk mencabutnya bukan hanya karena kesalahannya. Tang Pai itu pengecut dari tindakannya saja sudah jelas. Chunmyung, sebagai orang yang paling rendah hati di dunia ketika mengatakan, orang-orang belajar dari kesalahan mereka. Menyebutnya kesalahan adalah kesalahan itu sendiri. Chunmyung sepertinya merasa tidak nyaman dengan apa yang baru saja ia katakan. Jadi ia menanyakan lagi, apakah perkataannya terlalu arogan? Tangguna menimpali, jika sudah seperti itu apa bedanya? Lebih baik teruskan Chunmyung bicara. Chunmyung mengerti lalu mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa Tang Wei melakukan hal itu dan menjadi seorang dengan pemikiran sempit? Tangguna juga penasaran dengan hal itu. Saat ia masih menjadi pewaris muda, Tang Wei tidak seperti itu. Chunmyung memberikan jawabannya, yang mana menurut Chunmyung, Tang Wei tidak pernah meninggalkan keluarga Tang. Keluarga Tang tidak merugikan atau menyebabkan penderitaan kepada siapapun. Tidak tahu banyak hal yang terjadi di dunia. Jadi, hidup dengan hal-hal kecil yang dia ketahui dan bersaing untuk posisi penerus atau pemimpin. Melihat dunia menghadapi kegagalan, frustasi dan membuat kesalahan. Semuanya membuat orang merasa sengsara. Setiap orang tumbuh sebagai manusia. Dengan kata lain, Chunmyung memandang Tangguna dan meneruskan. Tidak ada yang bisa tumbuh di lingkungan di mana semua yang kau punya diambil karena satu kesalahan. Chunmyung juga sama. Jika dia tidak berinkarnasi, dia tidak akan pernah tahu betapa mengerikannya dia di masa lalu. Dia tidak akan pernah tahu berapa banyak para sahyungnya harus menderita dan bertahan saat mereka mencoba mengubah orang yang mengerikan ini menjadi manusia. Dengan kata lain, jika para sahyungnya enggan menerima Chunmyung karena sifatnya, maka versi Chunmyung ini tidak akan pernah ada. Tangguna, yang tahu apa maksud Chunmyung, mengangguk pelan mengatakan, tidak ada yang sempurna sejak awal. Bukannya mereka manusia tidak melakukan kesalahan sama sekali. Mereka adalah manusia karena mereka belajar dari kesalahan. Chunmyung mengatakan, selain itu yang akan merasa canggung adalah Tang Pai, bukan dirinya.
Chun Myung tersenyum menyipit membuat Tang Guna berkerut heran. Dengan tatapan aneh dan penuh arti, Chun Myung meneruskan, jika Tang Pai menjadi pemimpin keluarga Tang, itu sebenarnya akan menjadi lebih mudah untuknya. Tang Guna terdiam. Dia mencium bau-bau yang tidak beres dengan kata-kata Chun Myung. Tang Guna tidak mau banyak memikirkannya. Dia menimpali. Ia mengerti maksud Chun Myung. Tapi karena Tang Pai memang membuat kesalahan, posisi pewaris akan diputuskan dengan adil melalui persaingan. Chun Myung mengangguk meminta untuk Tang Guna melakukan sesuka hatinya. Tang Guna mengerti, dan lebih baik sekarang mereka masuk ke topik pembicaraan utama mereka. Dia menyentuh kepalanya, sikapnya berbeda dari bentuk bermartabat biasanya. Chun Myung memandang dengan curiga penuh tanya. Dengan terbata-bata, Tang Guna mengatakan, "Soso." Tang Soso ingin bergabung dengan Sekte Gunung Berbunga. Chun Myung yang terkejut mendengarnya sampai membuka mulutnya. Minuman dalam mulutnya mengalir kembali ke dalam gelasnya. Karena dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Dia segera berteriak, mengapa Tang Soso melakukan itu? Dari semua hal di dunia ini, kenapa dia ingin memasuki Sekte Gunung Berbunga? Tang Guna juga menghela nafas kesal. Ia juga ingin tahu alasan Soso melakukan itu. Putrinya yang selama ini dia sayangi dan besarkan dengan baik, sekarang ingin pergi ke Gunung Berbunga. Chun Myung benar-benar khawatir menanyakan pendapat Tang Guna. Haruskah mereka menolak permintaan itu? Chun Myung mengulangi 2 kali untuk meyakinkan. Tang Guna menanyakan, apakah Chun Myung memiliki hak untuk melakukan penolakan itu? Chun Myung pasrah mengatakan tidak, tapi Baek Chun memiliki wewenang itu. Walaupun dia hanya akan mengatakan bahwa pemimpin sekte yang harus memutuskan. Tang Guna menanyakan, orang seperti apa pemimpin dari Sekte Gunung Berbunga? Chun Myung membayangkan ketua sekte dan meniru gaya bicaranya. Seorang wanita dari keluarga Tang. Seseorang yang terlalu besar untuk dipeluk oleh Gunung Berbunga akan datang. Ia akan memberinya tempat duduk yang nyaman dan merawatnya dengan baik. Setelah memperagakannya, Chun Myung mengatakan, orang seperti itulah ketua sekte Gunung Berbunga. Tang Guna menghela nafas mengatakan, ia tidak ingin mengirimkan Tang Soso ke Sekte Gunung Berbunga. Chun Myung sudah merasa senang dengan pernyataan itu menimpali. Jika begitu, jangan kirim ke Gunung Berbunga. Namun kata-kata Tang Guna selanjutnya menghentikan bahagianya. Yang mana, ia akan menyerahkan Tang Soso pada Chun Myung. Tatapan Chun Myung menyipit ketika bergumam. Apa maksud Tang Guna mengatakan itu? Tang Guna menghela nafas lagi mengatakan, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang ia miliki dalam keluarga, ia tidak dapat merubah tradisi yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Dalam 1 hari, akan ada reaksi balik yang besar. Seperti yang Chun Myung tahu, ia tidak memiliki pilihan lain selain menikahkannya dengan keluarga kuat dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Ia hanya ingin putrinya Soso bahagia. Tapi jika tidak mungkin dia bisa bahagia di keluarganya sendiri, maka ia ingin mengirimnya ke tempat di mana dia bisa bahagia. Chun Myung menyela menanyakan, tapi mengapa harus Gunung Berbunga? Ia akan merekomendasikan Sekte Wudang. Sekte Ime juga akan baik-baik saja. Tang Guna menatapnya dengan kesal menanyakan, apakah Chun Myung ingin putrinya menjadi biksu? Mata Tang Guna berkobar. Melihat itu, Chun Myung menelan ludah. Dia mendecih memaki dalam hatinya. Tang Guna memang sayang anak. Tang Guna mengatakan lagi, apapun yang terjadi, ia akan menitipkan pada Chun Myung. Jadi Chun Myung harus menjaganya dengan baik. Jika Chun Myung yang menjaganya, ia bisa mengeluarkannya dari keluarga Tang tanpa khawatir. Chun Myung melambaikan tangannya mengatakan tidak. Siapa yang menerimanya? Ia tidak mau. Ia tidak bisa menjadi pengasuh anak-anak. Tang Guna mengatakan ketus, tapi putrinya jauh lebih tua daripada Chun Myung. Chun Myung menyela itu bukan masalah usia. Memang berapa usia Tang Soso? Tang Guna menatap Chun Myung dengan wajah kecewa bergumam. Ia menjadi ragu setelah melihat reaksinya. Tang Guna berdeham dan menanyakan pada Chun Myung, bukankah Chun Myung mengatakan menginginkan pengetahuan medis keluarga Tang? Chun Myung terkejut. Apakah Tang Guna akan menggunakan itu untuk mengancamnya? Bukankah kesepakatan itu sudah selesai? Tang Guna menjelaskan, Tang Soso ahli dalam hal itu. Dia telah menguasai beberapa teknik untuk membersihkan tubuh secara internal.
beberapa teknik hidden weapon yang bukan rahasia, dan beberapa teknik Qinggong. Karena saking pintarnya terhadap pengetahuan medisnya, sampai-sampai tabib kepala menyarankan untuk menyerahkan posisi kepala tabib pada Tang Soso. Bisa dikatakan bahwa Tang Soso itu adalah ahli di bidang itu. Chun Myung terkejut mendengar fakta itu. Dia tiba-tiba membuang minuman dalam gelasnya tadi karena air yang telah ia minum dimasukkan kembali. Dia menuangkan yang baru dan menengguknya. Tatapan Chun Myung dan penilaiannya benar-benar berubah. Sikapnya kini seolah dia mendapatkan harta karun, mengatakan mimpinya dari dulu adalah memiliki junior wanita. Ia akan merawatnya dengan baik. Tang Guna bisa mempercayakan Tang Soso padanya. Tang Guna merasa sangat prihatin sekarang. Dapatkah ia benar-benar mempercayakan putrinya pada bocah aneh itu? Baru pertama kali ia bertemu orang yang niatnya dipertanyakan semakin sopan orangnya. Chun Myung meneruskan, tapi itu belum semua janji yang Tang Guna katakan, bukan? Tang Guna menimpali. Tentu bukan itu saja. Entah mereka akan membawa murid Gunung Berbunga ke keluarga Tang, atau mengirim tabib ke Gunung Berbunga. Ia akan memastikan pengetahuan medis itu dibagikan dengan benar. Tang Soso hanya akan menjadi jembatan untuk hal itu. Begitu Chun Myung pergi, ia akan membawa Tang Soso dan beberapa anggota keluarga Tang ke Gunung Berbunga, bertemu dengan ketua sekte Gunung Berbunga, dan menjelaskan semuanya sendiri. Chun Myung sedikit tidak mengerti menanyakan, apakah Tang Guna akan datang sendiri? Tang Guna mengiyakan. Bukankah tidak sopan menawarkan persahabatan tapi mengirim bawahan? Chun Myung masih menggoda dengan pertanyaan, apakah Tang Guna benar-benar ingin membentuk persahabatan? Tang Guna tersenyum menimpali dengan pertanyaan juga, apakah itu masalah? Keduanya membenturkan gelas minuman dengan ringan tanda persetujuan. Chun Myung bergumam, sebenarnya ini lebih dari yang ia harapkan. Ini juga untuk menghubungkan kembali ikatan dari masa lalu. Tang Guna meletakkan gelasnya di meja, mengatakan, ia telah menunda keberangkatan Chun Myung dan rekan-rekannya selama ini. Mereka akan menuju ke Yunan esok hari. Chun Myung menimpali, sejujurnya mereka telah lama menunda. Seharusnya ia sudah pergi lebih awal. Tang Guna penasaran dengan itu. Apa sebenarnya tujuan Chun Myung ingin ke Yunan? Chun Myung mengatakan ia tidak bisa mengatakannya. Itu adalah rahasia. Tang Guna sedikit kecewa mengatakan, apakah bahkan untuk seorang teman harus ada rahasia? Chun Myung menimpali, jika ketua sekte mengizinkannya, maka ia akan mengatakan kebenarannya. Tang Guna menghela nafas tertawa membenarkannya. Jadi, yang harus ia lakukan adalah mengunjungi sekte Gunung Berbunga untuk mengetahuinya. Tang Guna berdiri dari tempat duduknya meneruskan, jika begitu, semuanya telah selesai. Tang Guna sedikit menunduk memberi hormat pada Chun Myung. Tentu saja itu membuat Chun Myung terkejut. Apa yang Tang Guna lakukan? Bukankah mereka telah melakukan terima kasih kemarin? Chun Myung panik dibuatnya. Tang Guna menjelaskan, itu terima kasih darinya sebagai kepala keluarga Tang, dan yang ia lakukan sekarang adalah terima kasihnya sebagai sesama seniman bela diri. Chun Myung menatap Tang Guna dalam diam. Semakin dalam Tang Guna menunduk saat ini, dan ucapan terima kasih yang begitu tulus keluar dari mulutnya. Tang Guna menatap Chun Myung dengan tajam dan bergumam. Di luar, Chun Myung tampak penuh keserakahan, tapi pada akhirnya dialah yang telah memberi begitu banyak pada keluarga Tang. Jika harus jujur, Chun Myung adalah orang yang berhati hangat. Chun Myung saat itu tersenyum mengerikan ketika mengatakan, apakah hanya sekedar kata-kata? Tang Guna menghela nafas dalam-dalam bergumam. Ia menarik kembali kata-kata yang ia gumamkan tadi. Tang Guna mengatakan, ia telah menduga Chun Myung akan memeras mereka lagi. Chun Myung tertawa terbahak-bahak mengatakan, yang akan ia minta bukanlah apa-apa, hanya permintaan kecil. Melihat tatapan Tang Guna yang tidak senang, Chun Myung menambahkan, sudah ia katakan, ini sesuatu yang hanya bisa ia minta sekarang. Tang Guna tidak akan mempercayai apapun yang Chun Myung katakan, namun ia penasaran, apa yang Chun Myung inginkan. Chun Myung mulai berbisik pada Tang Guna yang membuat Tang Guna berteriak keras tidak mungkin. Racun keluarga Tang tidak bisa dibagikan ke orang luar, seperti yang ia katakan sebelumnya. Chun Myung melambaikan tangannya mengatakan, tapi itu sebelumnya, sekarang berbeda bukan?
Selagi otoritas para tetua keluarga Tang dibekukan, Tang Guna tidak memiliki pilihan lain selain memandang Chunmyung mengatakan, Chunmyung benar-benar memeras setiap tetes terakhir keuntungan yang bisa Chunmyung dapatkan dari keluarga Tang. Chunmyung tersenyum lebar menimpali. Anggap saja Tang Guna melakukannya untuk seorang teman yang akan berangkat dalam perjalanan yang jauh. Tang Guna kembali duduk di kursi tidak bisa menolak melainkan menyanggupinya. Namun ia memberi sebuah syarat untuk Chunmyung. Chunmyung kesal dengan hal itu, namun dia juga penasaran menanyakan, syarat apa yang Tang Guna inginkan? Tang Guna menatap Chunmyung dengan begitu serius mengatakan untuk tunjukkan padanya sekali lagi. Mata Chunmyung melebar bingung dengan maksud kata-kata Tang Guna. Tang Guna menjelaskan, tunjukkan padanya teknik pedang yang Chunmyung gunakan dalam duel ketika melawan Tang Wei. Chunmyung tersenyum tidak langsung menjawab, dia bergumam. Warisan berlanjut. Meskipun seseorang menghilang, keinginan mereka tetap ada. Prestasi satu generasi diteruskan ke yang berikutnya, dan selama keinginan itu bertahan, tujuan mereka tidak akan hilang. Itulah yang disebut sekte. Chunmyung tersenyum mengatakan, teknik itu sangat melelahkan. Pernyataan Chunmyung membuat Tang Guna bingung menanyakan, apakah teknik itu terlalu berat untuk Chunmyung? Chunmyung mengatakan, belikan ia makanan Sichuan, dan ia akan menunjukkannya pada Tang Guna. Tang Guna menghela napas menimpali, sebanyak yang Chunmyung mau, sampai Chunmyung tidak bisa mengunyah lagi. Berpindah di kediaman keluarga Jogul. Jopyung mengatakan pada Jogul bahwa keluarga Tang telah setuju untuk menanggung biaya perbaikan aula yang rusak dan semua ganti rugi lainnya. Tidak mengejutkan, keluarga Tang sangat teliti dalam hal seperti ini. Tapi apakah Jogul mengatakan bahwa Tang Guna sendiri yang akan datang? Jogul membenarkannya. Mereka tengah duduk berdua berhadapan. Jopyung mengatakan, keluarga Tang bukan tipe yang mengabaikan penampilan. Jika mereka menyebabkan kerusakan, mereka memastikan kompensasi yang layak. Namun ia belum pernah mendengar kepala keluarga secara pribadi meminta maaf pada sekte lain. Selama ini kepala keluarga Tang tidak ingin menundukkan kepalanya pada orang lain. Tapi kali ini dia meminta maaf. Dampak dari apa yang mereka murid Gunung Berbunga capai di luar sekte lebih besar daripada yang ia bayangkan. Mungkin, fakta bahwa seorang murid Gunung Berbunga adalah wakil pemimpin Guild Pedagang Empat Laut pasti mempengaruhi mereka. Jopyung saat itu menanyakan pada Jogul, apakah Jogul tidak berniat untuk kembali ke keluarga? Jogul menundukkan kepalanya, dia bingung. Namun sekarang dia memberanikan diri mengatakan bahwa ia mencintai Gunung Berbunga. Ia percaya jalannya ada di sana. Jopyung terdiam mendengar pernyataan anaknya itu. Jogul meneruskan, ia bangga dengan keluarga mereka. Apa yang ayahnya dan kakaknya lakukan benar-benar luar biasa. Tapi tempatnya bukan di sana. Ia meminta maaf. Dan jika ia hanya memiliki satu kehidupan, maka ia ingin hidup sebagai sekte Gunung Berbunga. Tatapan Jogul penuh dengan keseriusan, seolah dia tidak ingin ditentang ataupun dilarang. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-90. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!